Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Wijaya dengan NPM A1H025-074. Saya berasal dari Bengkulu Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi bahasa Indonesia akademik yang meliputi hakikat perkembangan bahasa Indonesia, sikap berbahasa Indonesia, tata dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai-nilai dan hakikat bahasa Indonesia, sebagai pengelai ilmu pengetahuan menjalani dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. 5. Presentasi ilmiah. 6. Mendesain proposal kegiatan. 7. Melaporkan mempresentasikan hasil kegiatan. 8. Mendesain proposal penelitian. 9. Melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian. 10. Menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah dan laporan penelitian. Baiklah, di sini yang pertama yaitu hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia. Pengertian hakikat dan perkembangan bahasa Indonesia adalah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia untuk memiliki berbagai suku dan budaya. Bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi penting, yaitu 1. Sebagai alat komunikasi, yang kedua sebagai alat pemersatu, yang ketiga sebagai identitas bangsa, yang keempat sebagai bahasa resmi negara, yang kelima sebagai bahasa pendidikan dan ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang digunakan sebagai bahasa perhubungan di Nusantara. Bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa pemersatu pada peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terjadi dari masa ke masa, yaitu masa berbahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan, masa penggerakkan nasional sebagai bahasa pemersatu, masa kemerdekaan sebagai bahasa negara, masa modern sebagai bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi. Saat ini, bahasa Indonesia berkembang melalui pendidikan, media massa, teknologi digital, komunikasi internasional, perkembangan istilah ilmiah. Yang kedua, sikap bahasa Indonesia. Sikap berbahasa Indonesia adalah perilaku atau pandangan seseorang terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Sikap positif berbangsa Indonesia. Sikap positif dapat ditunjukkan dengan menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dan baik, menggunakan bahasa Indonesia dalam situasi resmi, menghargai bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sikap negatif bahasa Indonesia adalah sikap negatif antara lain meremehkan bahasa Indonesia, menggunakan bahasa yang tidak sesuai kaidah, terlalu sering mencampur bahasa asing tanpa kebutuhan. Sikap positif sangat penting untuk menjaga martabat dan perkembangan bahasa Indonesia. Tata dalam kehidupan akademik untuk penanaman nilai-nilai hakikat bahasa Indonesia sebagai pengelai ilmu pengetahuan. Dalam kehidupan akademik, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa ilmiah dan memproses pendidikan, penelitian, dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ciri-ciri akademik. Bahasa akademik memiliki ciri logis, objektif, sistematis, efektif, menggunakan kata baku, mudah dipahami. Penanaman nilai akademik. Bahasa Indonesia membantu menanamkan nilai kejujuran ilmiah, tanggung jawab, disiplin, etika komunikasi, menghargai karya ilmiah orang lain. Bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia digunakan untuk menulis buku pelajaran, membuat jurnal ilmiah, menyusun penelitian, menyampaikan hasil ilmu pengetahuan,
kepada masyarakat. Yaitu yang keempat, menjalani dunia pustaka dari berbagai sumber referensi digital. Menjalani dunia pustaka adalah kegiatan mencari dan menggunakan sebagai sumber informasi untuk mendukung pembelajaran dan penelitian. Sumber referensi digital adalah jurnal online, e-book, artikel ilmiah, perpustakaan digital, repositori kampus. Tujuannya untuk menambah wawasan, memperoleh data penelitian, memperkuat teori, mendapat informasi terbaru, langkah-langkah penentukan topik, mencari kata kunci, memilih sumber terpercaya, mencatat sumber referensi, menghindari plagiarisme. 5. Presentasi ilmiah. Pengertian: presentasi ilmiah adalah kegiatan menyampaikan hasil pemikiran atau penelitian karya ilmiah secara lisan di depan audiens. Tujuan presentasi ilmiah: menyampaikan informasi ilmiah, menjelaskan hasil penelitian, memberikan pemahaman kepada audiens. Ciri-ciri presentasi ilmiah menggunakan bahasa formal, berdasarkan data, sistematis, objektif, dan logis. Struktur presentasi: 1. Pembukaan, latar belakang, isi atau pembahasan, kesimpulan, dan tanya jawab. Tips presentasi: kuasai materi. Yang kedua, bicara jelas. Yang ketiga, gunakan slide sederhana. Yang keempat, percaya diri. Yang keenam, mendesain proposal. Proposal kegiatan adalah rancangan tertulis tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuannya sebagai pedoman kegiatan, memperoleh izin, mencari dukungan, dana, atau sponsor. Struktur proposal kegiatan: judul, latar belakang, tujuan kegiatan, bentuk kegiatan, waktu dan tempat, susunan panitia, anggaran biaya, dan penutup. Fungsi proposal yaitu proposal juga mempunyai fungsi, yaitu fungsinya proposal membantu kegiatan belajar terarah dan terencana. Yang ketujuh, melaporkan dan mempresentasikan hasil kegiatan. Laporan kegiatan adalah bentuk pertanggungjawaban setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Isi laporan: tujuan kegiatan, proses pelaksanaan, hasil kegiatan, hambatan, evaluasi. Presentasi hasil kegiatan dipresentasikan agar pihak atau pihak lain mengetahui keberhasilan kegiatan, manfaat kegiatan, kendala yang dihadapi. Yang 8, mendesain proposal penelitian. Proposal penelitian, rancangan penelitian yang dibuat sebelum peneliti dilakukan. Tujuan: memberikan arah penelitian, memperoleh persetujuan peneliti, menjadi pedoman pelaksanaan peneliti. Struktur proposal: judul peneliti, latar belakang, rumus masalah, tujuan peneliti, manfaat peneliti, kajian pustaka, metode peneliti, jawaban penelitian, daftar pustaka. Yang 9, melaporkan dan mempresentasikan hasil penelitian, yaitu laporan penelitian adalah dokumen yang berisi hasil penelitian berdasarkan data dan fakta. Struktur laporan penelitian yaitu sebagai berikut: pendahulu, kajian teori, metode peneliti, hasil peneliti, pembahasan kesimpulan, saran, daftar pustaka. Presentasi dilakukan untuk menjelaskan hasil penelitian, menyampaikan data dan analisis, memberikan informasi ilmiah kepada audiens. Adapun yang terakhir, menulis dan mempresentasikan artikel ilmiah hasil laporan penelitian. Artikel ilmiah adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil penelitian atau kajian ilmiah. Tujuan artikel ilmiah adalah
menyebarkan ilmu pengetahuan, mempublikasikan hasil penelitian, menambah wawasan akademik. Struktur ilmiah adalah judul, abstrak, pendahulu, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Ciri-ciri artikel ilmiah: objek sistematis, menggunakan bahasa baku berdasarkan data yang valid. Presentasi ilmiah, artikel dapat dipresentasikan dalam seminar, diskusi ilmiah, konferensi, publikasi dan jurnal. Kesimpulan. Baiklah, di sini cukup sekian yang saya jelaskan dari mata kuliah saya. Di sini juga ada kesimpulan, yaitu bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam dunia pendidikan dan akademik. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi ilmiah secara peneliti dan media penyampaian ilmu pengetahuan. Cukup sekian presentasi atau materi yang pernah Bapak sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.